kebaikan-kebaikan-Nya ya Tuhan. Kami menjadi ciptaan yang baru, bukan oleh karena kemampuan kuat dan gagah kami, tapi karena Roh-Mu yang tinggal dan diam dalam kami. Terima kasih Bapak, terima kasih memberkati setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kehidupan dalam dunia ini tidak mudah, tetapi ketika kami sadari bahwa Kristus hidup dalam kehidupan kami, tidak ada yang sulit bagi kami ya Bapak. Karena kami berjuang tidak seorang diri, karena ada Kristus yang memberikan kemampuan, memberikan kekuatan bagi setiap kami. Segala pujian, hormat, syukur bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, sebentar kami akan diberkati dengan kebenaran firman. Biarlah firman-Mu Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Memberikan kami pemahaman yang baru tentang bagaimana firman-Mu menghidupkan kehidupan kami. Tentang bagaimana firman-Mu membawa kami kepada pengenalan akan Engkau lebih dalam lagi ya Bapak. Sehingga kami boleh teguh di dalam iman kami, tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan dengan apapun yang terjadi dalam dunia ini. Karena kami pastikan Tuhan, setiap kami tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Bapak. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur. Mari Roh Kudus urapi setiap kami dengan pengurapan yang baru, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan mendapat rema pagi hari siang hari ini ya Bapak. Dalam nama Yesus kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Amin. Luar biasa. Dengan iman mantap kita katakan luar biasa. Di dalam Yesus luar biasa. Ya, terima kasih buat tim worship yang sudah melayani kita, melayani Tuhan pagi hari ini. Tuhan berkati pelayanan kalian. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk kepada tema kita pagi hari ini, yaitu tentang perjanjian kekal. Yuk katakan kanan kiri. Tema kita pagi hari ini perjanjian kekal. Perjanjian kekal. Perjanjian kekal. Nah Bapak Ibu, definisi dari sebuah perjanjian itu selalu terdiri dari dua pihak atau dua kelompok ya, yang mengadakan suatu ikatan janji. Kemudian yang kedua, dalam posisi seimbang ya. Dan yang ketiga, dua orang yang berjanji ini harus memenuhi hak dan kewajibannya. Ya, kita sepakat ya. Nah, kemudian bicara tentang kekal. Definisi kekal secara sederhana itu berkelanjutan dan tidak terputus, ya. Ada selama-lamanya, dan kalau kehidupan kita orang percaya tidak mengalami mati atau binasa, ya. Saudara bedakan bahasa Indonesia kita tentang mati dan meninggal, ya. Bedakan. Mati berbicara, konteks Alkitab berbicara tentang orang yang binasa, ya. Sedangkan kematian atau kutuk atau kebinasaan itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya. Artinya ketika kita lahir baru di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Saudara dan saya tidak bisa mati lagi. Meninggal pasti, tetapi mati untuk binasa itu tidak lagi menjadi bagian hidup saudara dan saya. Karena Yesus Kristus sudah menanggung kutuk maut di atas kayu salib, dan dia sudah menang melawan kutuk dan maut tersebut, ya. Nah, Bapak Ibu, ternyata proses perjanjian kekal, ya, antara manusia dengan Tuhan itu sudah terjadi sejak awal, ya. Sebentar Bapak Ibu. Sudah terjadi sejak awal, ya, sudah terjadi sejak awal dari mulai zaman Nuh, Bapak Ibu, ya, perjanjian Tuhan dengan Nuh. Nah, perjanjian Tuhan dengan Nuh, kita tahu perjanjian disebut perjanjian pelangi, ya. Tahu makna perjanjian pelangi? Artinya Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan lagi mendatangkan air bah ke atas muka bumi ini. Dan perjanjiannya
disebut olam dalam bahasa Ibrani atau disebut kekal. Selama bumi ini masih ada, selama bumi ini kekal, perjanjian itu akan terus Tuhan pegang. Ya, dari pihak Tuhan, Tuhan tidak akan mendatangkan lagi air bah. Perjanjiannya dengan Nuh. Nah, kemudian perjanjian dengan Abraham. Ya, Abraham, Tuhan berjanji kepada Abraham menjadikannya bangsa yang besar dan keturunannya diberkati Tuhan. Ya, dan tanda perjanjian ini dilakukan melalui sunat. Ya, kalau orang-orang di luar sana mempraktekkan sunat, bukan sunat Yesus yang mereka praktekkan, tetapi mereka mempraktekkan sunat Abraham, sunat perjanjian Abraham, ya, sebagai tanda bahwa dia adalah sebagai bangsa yang besar. Nah, kemudian perjanjian dengan Musa. Tuhan memberikan hukum kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Perjanjian ini menetapkan Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Nah, ini saudara, ini kita harus pastikan bahwa sampai bumi ini berdiri, dan kita nggak tahu sampai generasi kapan bumi ini berdiri. Artinya, olam yang dimaksud selamanya, selama bumi ini tegak berdiri, bangsa Israel tetap akan menjadi umat pilihan Tuhan, ya, umat bangsa pilihan Tuhan sampai kapanpun. Sebab itu bangsa Israel tidak akan menjadi bangsa yang kecil, dia akan menjadi bangsa yang besar. Nah, kemudian perjanjian dengan Daud, ya, perjanjian dengan Daud bahwa Tuhan berfirman bahwa dari keturunan Daud akan muncul, yaitu Sang Mesias yang akan memerintah untuk selama-lamanya. Sebab itu dikatakan kerajaan Daud tidak akan hilang, ya, tetapi akan menjadi kerajaan yang kekal selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, perjanjian kepada Daud ini mengarah kepada Yesus atau Mesias Yesus Kristus. Nah, kita masuk kepada perjanjian yang kekal, baik semasa kita di bumi maupun sampai kita masuk kepada kekekalan bersama dengan Tuhan. Ya, perjanjian kekal, sebagaimana tema kita pagi hari ini, itu perjanjian terakhir, kekal di bumi dan sampai kita kembali secara utuh kepada Dia. Ya, perjanjian baru dalam Yesus Kristus. Di dalam Lukas 22 ayat 20, boleh tampilkan? Ya, Lukas 22 ayat 20 sana katakan, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ya, perjanjian baru oleh darah Yesus. Ya, perjanjian kekal ini ditoreh atau dimeteraikan yaitu dengan darah Yesus. Ya, barulah perjanjian ini menjadi sah secara hukum. Bagaimana Yesus membawa manusia kepada keselamatan harus dibayar dengan darah, ya. Nah, perjanjian ini kekal dan sempurna oleh karena pengorbanan Yesus. Kita akan masuk kepada pembacaan bagaimana di sana Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Dan saya minta Katimi ada? Oh ya, Jojo mana Jojo? Jo minta 4 orang maju ke depan Jo. Oke, saya akan bacakan Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Boleh kita baca sama-sama deh, ya. 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan
tekun memikul salib dan ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kenapa ada nasihat jangan menjadi lemah dan putus asa? Karena Dia sudah menanggung segalanya bagi saudara dan saya. Amin. Yang berempat tolong maju ke depan sini. Ya Bapak Ibu, saya akan menggambarkan tentang bagaimana perjanjian kekal ini terjadi bagi saudara dan saya. Ya, saudara, kita tahu bahwa Allah adalah roh. Ya, barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Tapi kita tahu bahwa Musa sempat melihat Tuhan melintas di sebuah gunung. Pada waktu itu dia menerima dua loh batu. Ya, dia ingin melihat Tuhan dan Tuhan memperlihatkan dirinya. Artinya Tuhan adalah roh, bukan berarti Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak ada. Ya, nah saya akan menggambarkan tentang Jojo menjadi Allah Bapa. Kamu menjadi Sang Firman, Yesus Kristus. Kamu menjadi Roh Kudus. Dan yang keempat, kamu mewakili jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, di dalam Yohanes 3 ayat 16, Bapa berfirman, mengatakan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, inilah rancangan Bapa atas manusia untuk menyelamatkan. Kenapa tidak dibuat lagi perjanjian demi perjanjian kepada manusia secara langsung? Karena manusia adalah daging. Yang dihasilkan adalah daging. Sebab itu Tuhan harus mengikat perjanjian dengan anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus, Sang Firman. Tetapi Firman harus menjadi manusia. Karena tanpa Firman menjadi manusia, tidak akan ada artinya pengorbanan. Tidak akan dikatakan sebagai pengorbanan darah yang terjadi. Sebab itu Yesus dikandung oleh Maria, yaitu dari benih Roh Kudus. Dari benih Roh Kudus lahirlah Yesus. Bahkan di firman Tuhan dikatakan seluruh kepenuhan kealahan berdiam di dalam Yesus. Baik hati Bapa, baik hatinya Roh Kudus tinggal di dalam Yesus. Ya. Tapi pada waktu itu, ketika Yesus lahir dari benih Roh Kudus, yes, benar. Tetapi 100% dia dalam keadaan manusia, sesuai dengan perjanjiannya. Harus datang sebagai manusia, tanpa backup, tanpa pertolongan dari pihak Tuhan. Harus datang sebagai manusia dan menjadi manusia seutuhnya. Nah Bapak Ibu, ketika usia 30 tahun, mulailah Yesus dibaptis. Saudara, 30 tahun itu adalah angka seorang guru. Seorang guru boleh memuridkan. Seorang guru boleh mengajar. Dan itulah usia Yesus pada usia 30. Dia mengajar di sinagoge-sinagoge. Tapi sebelum itu, sebelum dia mengajar, dia dibaptis sesuai dengan perintah Tuhan. Ya. Dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, disitulah ada satu tanda, yaitu orang yang dibaptis oleh Yohanes akan turun seperti burung merpati. Itulah Roh Kudus yang menaungi atau yang turun dan bersatu dengan Yesus. Ya, Roh Kudus akhirnya menyatu dengan Yesus. Ya. Dan disinilah baru kita melihat, hanya di agama sebelah dikatakan Yesus pernah melakukan mujizat-mujizat waktu dia sebelum usia 30 tahun. Tetapi di firman Tuhan kita melihat pada waktu usia pelayanan Yesus lah, Yesus melakukan mujizat. Ya, Yesus melakukan mujizat. Nah, akhirnya ketika menyatu dengan Roh Kudus, disinilah dimulai pelayanan Yesus.
membangkitkan, menyembuhkan. Orang mati dibangkitkan, orang bisu bisa berbicara, bisa mendengar, dan lain sebagainya. Disinilah pusat pelayanan Kristus. 3,5 tahun. Ya, 3,5 tahun. Nah, 3,5 tahun ini Yesus hadir di tengah-tengah manusia, merepresentasikan Allah yang sepenuhnya. Ya, menyatakan Allah yang sepenuhnya. Roh Kudus, saya bingung. Kalau mau di blender nggak mungkin gitu. Pokoknya ini dan ini menyatu menjadi satu. Ya, menyatu, nggak terpisah dua gini, menyatu. Yang tampil tetap di depannya Yesus. Yesus, Roh Kudus ada di dalam Yesus. Ya, dalam keadaannya sebagai manusia. Saudara pahami. Nah, untuk menunaikan tugas perjanjian harus digenapi. Yesus harus mati di atas kayu salib. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke Yesus harus mati di atas kayu salib, saya mau menggambarkan begini. Kembali lagi Bang sini. Bapak Ibu, saya mau menggambarkan gini. Saudara seringkali digoyangkan pikiran saudara dengan pengajaran-pengajaran di luar. Dikatakan Tuhannya orang Kristen ada 3. Ya, kita mengenal figur yaitu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bapak Ibu tahukah keserupaan Allah itu ada dalam manusia? Manusia memiliki 3 dimensi dalam dirinya. Ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Ya, ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Nah, jiwa ini kalau tubuh, jiwa, dan roh ini pada awalnya citra Tuhan sebagai Allah tidak pernah 3 pribadi ini mengalami pertentangan dalam kealahannya. Tidak pernah ada pertentangan. Nah, ketika dijadikan manusia menurut gambar Allah, karena manusia ini dari daging, akhirnya jiwanya memberontak kepada Allah. Dia ingin menjadi sama seperti Allah. Nggak apa-apa kok dimakan buah itu. Mulai digoncang pikiran Hawa. Mulai digoncang, nggak apa-apa. Kamu nggak akan mati. Kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, mulai saat itulah ketika manusia melanggar apa yang Tuhan katakan, terpisahlah rohnya dari diri dia. Artinya roh yang ada dalam diri manusia itu terputus dari Tuhan. Ya, disitulah penderitaan. Kalau dikatakan dalam film-film penderitaan tanpa akhir ada dalam kehidupan Adam. Dia tidak lagi bisa bersatu dengan Bapa. Ya. Disitulah ada keterpisahan karena jiwanya Hawa waktu itu dipengaruhi. Kita tahu bahwa jiwa terdiri dari pikiran. Hawa berpikir untuk menjadi sama seperti Allah. Dan dia tahu bahwa dia akan menjadi sama seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Ya. Dan dia dikatakan oleh ular tidak mati. Akhirnya dia tertipu. Dan akhirnya terpisahlah rohnya dari dirinya. Ya. Jiwanya dikuasai oleh yang jahat. Ya. Tidak ada lagi. Artinya manusia ini menjadi cacat. Kesempurnaan dalam diri manusia ini menjadi cacat. Nah, Tuhan Yesus atau Bapa mau mengembalikan kesempurnaan yang tadinya ada dalam diri manusia, yaitu sesuai dengan gambarnya. Dia mau kembalikan supaya roh, jiwa, dan tubuh manusia ini menjadi satu kembali, menjadi utuh di hadapan Tuhan. Karena manusia adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian dalam prosesnya Yesus harus naik ke atas kayu salib. Dan dia harus berkorban. Darahnya harus dicurahkan. Dan kita tahu bahwa ketika dia dicurahkan darahnya, sebelum itu dia berdoa di Taman Getsemani. Sepertinya semua meninggalkan dia. Bahkan murid-muridnya yang diminta bantu doa, topang doa, dukung doa, bersama-sama berdoa, muridnya malah tertidur. Ya. Nah, akhirnya Bapak Ibu, Yesus setelah dia selesai berdoa yang ketiga kalinya, dia siap menghadapi kayu salib. Ya, kayu salib. Nah, inilah awal, yaitu perjanjian kekal itu diadakan.
Yang seharusnya perjanjian ini dilakukan dengan manusia, tetapi manusia tidak layak di hadapan Tuhan, sebab itu diwakilkan oleh putranya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus naik di atas kayu salib, dan pada pukul 3 dia menyerahkan nyawanya. Dia bukan mati, tetapi dia menyerahkan nyawanya. Pada saat dia menyerahkan nyawanya, kita lihat di Passion of Christ terjadi gempa. Tirai bait Allah terbelah dua. Dan ketika kegoncangan itu terjadi, mulailah terang muncul dari kegelapan. Ya, artinya Yesus pada waktu itu sudah menang di atas kayu salib. Dan dia katakan sebagai tetelestai, sudah selesai, semuanya sudah diselesaikan. Nah, ketika sudah diselesaikan, manusia tidak lagi memiliki jarak, ya, memiliki jarak dengan Allah Bapa. Manusia dulunya pada waktu kemah bait suci ada, manusia harus diwakilkan oleh para imam. Tetapi sekarang imam besarnya sendiri, yaitu Yesus Kristus, sudah mati menebus segala dosa dan kesalahan, segala pelanggaran maut dan yang mendatangkan maut dalam kehidupan, kutuk dalam kehidupan manusia, sudah ditanggungkan kepada Yesus Kristus. Ya. Dan akhirnya Bapak Ibu, yang menjadi PR bagi kita sekarang ini, bagaimana kemenangan Yesus Kristus itu menjadi kemenangan buat saudara dan saya. Bagaimana kemenangan Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Nah, setelah kemenangannya, Yesus harus mati. Ya, harus mati. Dan dikubur 3 hari. Ya. Nah, selama 3 hari, apakah Yesus benar-benar mati? Yesus dalam keadaan tubuh, dia mati tergeletak. Ya, dia mati tergeletak, tetapi rohnya, di dalam 1 Petrus, di sana dikatakan bahwa rohnya, dia mendatangi kepada orang-orang yang hidup pada waktu zaman Adam, zaman Nuh, zaman Abraham. Dia datangi mereka, orang-orang yang sudah mati. Dan mereka menyatakan bahwa ini, aku Yesus hidup. Ini aku Mesias yang dijanjikan, aku hidup. Ya. Dia menyaksikan kehidupannya, kebangkitannya kepada dunia orang mati pada waktu itu. Ya. Nah, akhirnya pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Ya. Yesus bangkit, kemudian selama 40 hari dia berjalan bersama dengan murid-muridnya. Dia mengunjungi semua murid-muridnya untuk menyatakan bahwa dia hidup. Nah, Bapak Ibu, tidak selesai sampai di situ prosesnya. Pada waktu itu, pada hari yang ke-50, ya, Yesus naik ke surga. Pada hari yang ke-40 setelah mengunjungi murid-muridnya, Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga, ya. Yesus naik ke surga. Dan ketika Yesus naik ke surga dan dia berjanji, aku akan mengirim penolong, yaitu Roh Kudus yang ada dalam diri Yesus. Ya. Sebab itu Roh Kudus kita mengenal sebagai Roh Kudus, Roh Allah atau Roh Yesus Kristus itu adalah roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Ya. Nah, ketika Yesus naik ke surga dan dia berjanji memberikan Roh Kudusnya, dan diberikanlah Roh Kudusnya kepada manusia. Ya. Satu persatu manusia mendapat bagian yang sama. Kepada siapa Roh Kudus diberikan? Kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus diberikan sebagaimana diberikan kepada Yesus pada waktu Yesus dalam keadaan sebagai manusia. Roh Kudus yang sama diberikan kepada kita manusia. Kita tidak akan bisa menerima perjanjian kekal tanpa pertolongan Roh Kudus. Kita tidak akan bisa menerima apa-apa dari kerajaannya tanpa pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus membuat kita hidup di dalam Yesus. Roh Kudus menuntun kita kepada Yesus. Nah, sebab itu Bapak Ibu, merepresentasikan Yesus dalam kehidupan Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan katakan, kami akan datang dan tinggal dalam kehidupan orang itu. Ya. Ketika Roh Kudus turun dalam kehidupan saudara, seluruh kepenuhan kealahan sesungguhnya ada dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, sebab itu jangan takut,
Jangan gentar, jangan gelisah hatimu. Mari, bangun kesadaran kita bahwa, oh ya, aku nggak boleh seperti ini. Ada Yesus dalam hidupku. Ada Roh Kudus dalam hidupku. Dan dia tidak pernah keluar masuk. Saya pernah katakan bahwa Roh Kudus dalam diri kita nggak ngontrak. Dia tinggal tetap dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin, amin. Nah, inilah perjanjian kekal yang telah terjadi dan sedang kita alami sekarang ini. Kita seharusnya hidup menikmati apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Kemenangannya membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Amin. Oleh kuasa siapa? Oleh kuasa darah Yesus. Posisi terakhir saudara dan saya, kita sudah menjadi satu. Kita sudah menjadi united dengan Tuhan. Ya, apa yang harus kita ragukan? Apa yang harus kita bimbangkan dalam kehidupan kita mengiring kepada Tuhan? Ya, saudara, mari kita nikmati berkat kekal daripada Tuhan. Kekal selama kita ada di dalam bumi ini, bahkan kekal sampai kepada kekekalan selama-lamanya bersama dengan Dia. Amin, Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Beri aplaus buat mereka berempat. Ya, silahkan duduk. Terima kasih. Kita akan buka dalam Efesus 2 ayat 18. Efesus 2 ayat 18 sangat dikatakan, karena oleh Dia, yaitu Yesus, kita kedua pihak, maksudnya kita dengan Yesus, dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kita yang tadinya terpisah, tetapi kita dengan Yesus menjadi satu roh, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Roma 5 ayat 2. Roma 5 ayat 2 boleh ikuti. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini, yaitu keselamatan kekal. Di dalam kasih karunia ini, dalam keselamatan kekal ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup, ya, oleh roh yang kekal. Saudara, Paulus berdoa, sekali lagi terus saya ingatkan bagi kita, dia berdoa supaya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Berbicara tentang keselamatan, kenapa para nabi menyelidiki tentang keselamatan jiwa, ya, keselamatan mental kita, keselamatan kesadaran kita. Kalau kita di dalam kehidupan kita, kalau jiwa kita, saudara, mengalami goncangan, maka itu akan berdampak kepada tubuh kita. Tubuh kita akan menjadi lemah, stres, tubuh kita akan menjadi sakit, stres, takut, khawatir. Iblis akan menyerang ke dalam jiwa kita. Dia mau memisahkan jiwa kita dari rohnya. Nah, kalau jiwa kita dihimpit oleh iblis, ya, kenapa para nabi menyelidiki keselamatan jiwa kita? Karena jiwa inilah sumber goncangan-goncangan yang terjadi. Salah satunya adalah pikiran kita. Ya, saudara, mungkin saudara masih berpikir model lama, ya. Iblis itu bentuknya begini, iblis ini begitu, iblis ini begitu. Saudara, firman Tuhan jelas katakan, iblis aja, setan aja, kuasa kegelapan aja, itu bisa menjadi Tuhan kita adalah perut kita. Kita menjadikan Tuhan kita perut kita. Bukankah ini pekerjaan iblis dalam kehidupan kita? Ya. Nah, artinya iblis sudah dikalahkan di atas kayu salib. Tetapi kalau muncul kemarahan, sebab itu dua keinginan hati Tuhan, jangan hidup dalam daging, tetapi hidup dalam roh. Di sini sudah tidak lagi dibahas tentang iblis.
Karena iblis sudah dikalahkan. Kalau saudara berdosa, jangan salahkan iblis, tetapi itu adalah perbuatan daging yang saudara lakukan, yang saudara kerjakan. Ya. Saudara sudah dibawa pada kemenangan Kristus, iblis sudah dikalahkan. Artinya, saudara dapat mengalahkan keinginan-keinginan daging saudara. Dengan cara bagaimana? Hiduplah oleh roh. Hiduplah menurut roh. Ya, menurut tuntunan daripada Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah yang paling utama dalam kehidupan kita. Ya. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi. Dalam perjanjian kekal ini, Tuhan sudah menyelesaikan perjanjiannya dengan Bapa bagi saudara dan saya. Apakah yang menjadi pertanyaan bagi kita? Apakah kita benar-benar menikmati apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita? Apakah kita benar-benar menaruh rasa respek, hormat yang begitu sangat kepada Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan dirinya bagi kita? Ya, karena tidak ada pilihan lain untuk kita mengalami perjanjian kekal, perjanjian berkat-berkat Abraham, berkat Ishak, Yakub, berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Perjanjiannya hanya ada dilakukan pada Yesus. Dan kita harus mengikuti tuntunan roh masuk kepada Kristus yang adalah kepala dalam kehidupan gereja Tuhan. Masuk kepada tuntunan Kristus. Nah saudara, sebab itu saya katakan tadi, jangan lagi kita merasa seorang diri. Saudara, tidak ada seorang pun dari antara saudara yang seorang diri. Bahkan Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kau menjadi yatim piatu. Ya. Sekalipun ayahmu, ibumu meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Itulah yang Tuhan katakan. Dan itu sudah digenapi, dia naik ke sorga dan dia berikan Roh Kudusnya tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Artinya, puncak kebaikan Tuhan, puncak kekekalan Tuhan yang Tuhan inginkan ada dalam hidup saudara dan saya. Ya. Nah Bapak Ibu, kita lihat dalam Ibrani 13 ayat 20. Saya akan bacakan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Ya, di sini dikatakan maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal. Jadi saudara, saya mengharapkan, merindukan buat kita semua, ayo kita sudah masuk kepada perjanjian kekal dengan Tuhan, ya, di dalam Yesus Kristus. Kita tidak bisa berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa berjalan dengan pikiran kedagingan kita sendiri. Ada Kristus yang memberikan kemampuan buat kita. Ya. Kenapa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu? Ya, dia sang firman, tetapi dia menjadi manusia. Oleh karena perjanjiannya dia harus menjadi manusia. Sebab itu dikirimlah Roh Kudus pada masa Yesus dibaptis, sehingga dia dapat melakukan kayu salib dengan pertolongan. Ya. Nah Bapak Ibu, sebab itu perhatikan, ya, perhatikan bagi kita semua dalam Efesus 4 ayat 30. Di sana dikatakan begini. Efesus 4:30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara, dikatakan firman Tuhan, dosa bahkan menghujat anak manusia bisa diampuni. Tetapi dosa menentang Roh Kudus, itu dikatakan firman Tuhan tidak dapat diampuni. Bagaimana lagi kita akan dapat diampuni, sedangkan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, kita tidak hiraukan. Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, kita tidak turuti keinginannya, kemauannya. Nah sebab itu Bapak Ibu, saya berharap bagi kita semua, mari ambil perjanjian kekal ini. Mari hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, di dalam kekuatan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara. Ya. Tidak ada di antara saudara yang lemah seharusnya di hadapan Tuhan. Tidak ada di antara saudara yang seharusnya kalah. Tidak ada. Kenapa? Roh sang pemenang itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Nah Bapak Ibu, kita akan lihat bagaimana hidup kita dalam perjanjian kekal tersebut. Ya.
Cuma ada satu solusinya untuk kita mengalami hidup dalam perjanjian kekal Allah, ya. Menjadi satu dengan Kristus. Itu tidak ada lagi tawar-menawar. Menjadi satu dengan Kristus. Saudara harus menyadari bahwa dalam kehidupan saudara ada Kristus. Dalam kehidupan saudara ada Yesus. Ketika saudara mau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan daging, saudara buru-buru ingat, oh ya, dalam diri saya ada Kristus. Saya nggak boleh marah-marah begini. Saya nggak boleh melakukan ini. Saya nggak boleh berbuat seperti ini. Dalam diri saya ada Kristus. Kristus harus dimuliakan dalam diri saya. Bapak Ibu, ketika jiwa kita pulih, ya, pikiran, perasaan, kehendak kita pulih, maka itu akan menyembuhkan tubuhmu, ya. Maka engkau akan bergairah, rohmu akan menyala-nyala untuk melayani Tuhan, ya. Maka tidak akan lagi ada kekosongan dalam dirimu ketika jiwamu diselamatkan oleh Tuhan. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa kita ini adalah citra, gambar Kristus di muka bumi ini. Bagaimana roh, jiwa, dan tubuh kita harus sepakat bersama-sama. Harus unity, bersatu, bersama, ya. Seia sekata. Roh, jiwa, dan tubuh kita menyatu dalam kesatuan Kristus. Maka saudara perhatikan, ketika saudara mengalami Kristus dan saudara terus menerus diperbaharui dari sehari ke sehari, Bapak Ibu jangan berpikir, kalau ke gereja pasti yang dibahasnya masalah rohani. Kalau ke gereja pasti yang dibahasnya kebenaran. Memang firman Tuhan mengajarkan, carilah dahulu kebenaran Kristus, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang harus kita makan, minum, pakai. Tuhan tahu. Bahkan dibandingkan dengan burung pipit yang tidak bekerja, dia mendapat makan dari Bapa di sorga. Apalagi kita anak-anak Tuhan, kita bekerja, kita dengan giat melakukan perkara-perkara pekerjaan kita. Apakah Tuhan tidak memberkati apa yang saudara kerjakan? Nah, ketika saudara menyatu dengan Kristus, terus menerus diperbaharui dalam hidupmu, ya, saya akan melihat, kita akan melihat ada perubahan-perubahan yang dahsyat yang boleh terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin saudara yang sakit, kok tiba-tiba saudara mengalami pemulihan yang luar biasa dari Tuhan. Mungkin saudara yang lemah dalam keadaan ekonomi saudara, ketika saudara menyatu dengan Kristus, menyatu dalam kematian kebangkitannya, kok tiba-tiba ekonomi saya pulih ya? Kok tiba-tiba apa yang tidak terpikirkan oleh saya terjadi dalam hidup saya? Ketika kapan? Ketika kita menyatu dengan Kristus. Ketika kita mencari kebenaran itu dengan setia. Ketika kita terus hidup dalam kebenaran, dalam tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ini yang menjadi kerinduan kita bersama, ya. Ketika kita dalam dunia ini, kita boleh mengalami Kristus. Dan kita menjadi Kristus yang boleh dinyatakan atas dunia ini bagi mereka-mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Melalui kehidupan saudara dan saya, kalau saudara ada di rumah, maka rumah itu akan mengalami damai sejahtera. Kalau saudara ada di tempat kerja, maka tempat kerja itu akan mengalami sukacita. Karena kehadiran siapa? Kehadiran Kristus, yaitu saudara dan saya dimanapun kita berada. Amin Bapak Ibu. Milikilah kesadaran ini bahwa engkau berharga di hadapan Tuhan. Untuk membeli kembali hidupmu dan hidup saya, dia harus mengutus anaknya yang tunggal, ya. Dalam roh, firman yang ada roh, dia harus menjadi manusia dan mengalami penderitaan manusia. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Mewakili perjanjian siapa? Mewakili perjanjian saudara dan saya. Karena sekali lagi, di antara kita tidak ada yang layak di hadapan Tuhan. Tetapi ketika Yesus menang dalam perjanjian itu, dia melakukan perjanjian itu dengan setia, hak dan kewajibannya dia kerjakan dengan tuntas, taat sampai taat di atas kayu salib, maka dia berhak menerima janji-janji Allah bagi saudara dan saya. Dia mewakili saudara dan saya. Sebab itu hargai pengorbanannya, hargai apa yang dia sudah lakukan. Mari, jangan hidup menuruti hawa nafsu, tapi mari hidup menuruti roh. Saudara perhatikan perkataan saya, pokoknya ingat-ingat. Kalau saudara mau marah, kalau saudara, ini perasaan ini pasti akan muncul,
ya. Perasaan-perasaan, pikiran-pikiran jiwa kita ini akan muncul, ya. Tetapi ketika itu muncul, segera saudara ingat, ada Roh Kudus dalam hidupmu, ada Kristus yang bersemayam dalam hidupmu. Dia bertahta dalam hidupmu, dia menjadi raja atas hidupmu, dia memerintah atas hidupmu, untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan hidupmu sendiri, ya. Untuk kebaikan engkau sendiri. Dia mau mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dia mau engkau terus naik dan bukan turun. Itu yang firman Tuhan inginkan. Dia mau engkau semakin dekat, semakin melekat dengan Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Maka engkau akan melihat sesuatu mujizat, sesuatu hal-hal yang di luar kebiasaan manusia, sesuatu yang dahsyat, supranatural, ya, multidimensi yang karya-karya Tuhan, karya-karya kerajaan Allah, apa yang ada di sorga, itu akan saudara alami di bumi ini. Sesuai dengan kerinduan hati Tuhan Yesus dalam doanya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Amin. Saudara masih di bumi? Amin. Jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendak Tuhan di hidupku seperti di sorga. Jadilah kehendak Tuhan di dalam usahaku, di dalam bisnisku seperti di sorga. Apa yang ada di sorga? Damai sejahtera, sukacita, kebenaran. Siapa yang mengerjakan? Roh Kudus yang mengerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Alangkah indahnya saudara, dalam keluarga, dalam bisnis kita, dalam apa yang kita kerjakan, dalam hubungan kita, ada Kristus dalam kehidupan kita. Itu yang kita rindukan, ya. Saudara ingat-ingat, orang tua, baik papa mama yang mau marah sampai emosinya berkelebihan sama anak, segera sadar. Oh iya, sadar. Ada Tuhan, ada Kristus dalam hidup saya nggak boleh seperti ini, ya. Begitupun anak-anak mau kurang ajar sama orang tua, cepet-cepet ingat, sadar. Ada Kristus dalam hidup saya. Kristus nggak seperti itu. Saya nggak mau jiwa saya diperjualbelikan lagi. Jiwa saya harus menjadi milik Kristus. Pikiran, kehendak, perbuatan, tindakan saya harus selaras dengan Kristus. Amin. Maka kemuliaan Allah akan nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Mari saya undang kita semua masuk ke dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Saya undang tim worship ke depan. Saudara menjadi ciptaan baru, bukan kata pendeta, ya. Saudara menjadi ciptaan baru, itu kata Tuhan. Sebab itu, mari hidup dalam ciptaan yang baru. Apakah saudara nggak bosan, ya? Kalau saya katakan, apakah saudara nggak bosan hidup dalam linangan air mata? Hidup dalam linangan air mata. Terus air mata. Dan di balik air mata itu, terus saudara menyalahkan iblis, ya? Enggak. Yang salah adalah kedagingan yang saudara terus tonjolkan dalam hidup saudara. Buang kedagingan itu, buang kemarahan itu, kata Tuhan, ya. Maka Allah damai sejahtera akan memerintah dalam hidupmu dan hidupku. Maka jiwa kita tidak akan tergoncang. Artinya jiwa kita diselamatkan. Ada shalom dalam jiwa kita, ada damai sejahtera dalam jiwa kita. Maka itu akan berdampak kepada tubuhmu. Tubuh menjadi pulih, menjadi segar, ya. Bahkan yang sakit menjadi sembuh. Bahkan rohmu, semangatmu, gairahmu dalam melakukan segala perkara itu kayaknya nggak ada capeknya gitu. Seperti baterai energizer, nggak pernah berhenti, ya. Kayaknya gairah itu selalu ada dalam hidupnya. Tidak pernah patah semangat. Karena apa? Ada keselamatan dalam jiwamu. Ada keselamatan dalam hidupmu, ya. Bapak Ibu, percayalah bahwa firman Tuhan ini adalah ya dan amin bagi saudara dan saya. Sebagaimana Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini satu. Tidak pernah ada pertentangan, tidak pernah ada perselisihan satu dengan yang lainnya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus sepakat dalam penciptaan, sepakat dalam hal apapun. Dan citra itu ada dalam kehidupan kita manusia. Dia mau roh dan jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kita akan satu pujian yang tadi dinyanyikan saat aku masuk ke hadirat-Mu.
ikhlas kepada Tuhan untuk memilih apa yang baik dan benar dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan lagi engkau menyalahkan pihak ketiga, atau itu entah iblis atau siapapun juga. Tetapi kalau engkau masih hari ini mengutamakan keinginan dagingmu lebih daripada keinginanmu kepada Tuhan, tanggalkan semua ini. Tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi saudara. Tanggalkan semua itu, saudara. Mari kita berikan kehidupan kita, biar tubuh kita menjadi persembahan yang harum di hadirat Tuhan. Jiwa kita dipulihkan, semangat kita diperbaharui di dalam Tuhan. Oleh karena kasih-Nya nyata dalam hidup kita, Dia mau tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara harus menanggung apa yang tidak harus saudara tanggung, itu adalah kasih karunia Allah yang ada padamu, dan Dia akan memberikan kekuatan, kemampuan kepadamu. Tetapi kalau engkau harus menanggung penderitaan hari-hari ini, dan engkau menyadari dan Roh Kudus menegur dalam hatimu, segeralah bertobat dan minta ampun sama Tuhan, dan Dia akan memulihkan jiwamu, dan Dia akan memulihkan hidupmu, dan Dia akan membawa engkau kembali naik dan tidak turun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa yang engkau tabur, itulah yang akan engkau tuai. Mari kita menabur apa yang baik. Mari kita menabur apa yang mendatangkan damai sejahtera. Mari kita menabur apa yang mendatangkan sukacita dalam Kristus Yesus. Jangan lagi menabur dengan kedagingan kita. Stop, berhenti menabur dengan kedagingan kita, karena itu akan membawa penderitaan dalam hidupmu. Mari mulai menabur yang baik dalam hidupmu. Mari mulai menabur apa yang baik yang Tuhan sudah sediakan sebelumnya, sebelum dunia dijadikan, yaitu engkau diadakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik sesuai dengan rencana Allah yang sempurna dalam hidupmu. Mari berlakulah baik di keluargamu. Mari berlakulah baik di rumah tanggamu. Mari berlakulah baik terhadap dirimu sendiri. Bagaimana kau bisa mengasihi sesama kalau kau tidak bisa mengasihi dirimu sendiri terlebih dahulu? Kristus ada dalam hidupmu. Kristus hidup di dalam engkau. Dia mengasihi engkau seperti Dia mengasihi biji matanya sendiri. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Buat pengorbananmu, buat pengorbananmu, buat darahmu yang tercurah. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih.
Bapa, segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan. Inilah pujian dari hidup kami ya Bapa. Kami sudah dipulihkan, kami sudah dijadikan ciptaan yang baru oleh Kristus Yesus, Tuhan yang ada dalam kehidupan setiap kami. Kami pastikan Tuhan, dengan kesadaran kami ya Bapa, bahwa hidup kami tidak akan sama lagi. Kami akan berubah Tuhan. Kami tidak akan lagi hidup menuruti daging kami, tapi kami akan hidup menuruti Roh Kudus yang ada dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sama-sama yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Ya, silakan dulu Bapak Ibu, saya persilakan pada Ibu. Shalom semuanya. Shalom. Siapa yang merasa diberkati hari ini?